Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikan dan hasil perairan. Terdapat banyak jenis hasil perairan yang ada di dunia, yaitu ada ikan, kemudian ada udang, ada kepiting, ada teripang, ada cumi-cumi, dan ada rumput laut. Gimana yang saya harapkan kalian sudah tahu bentuk dan rasa dari beberapa jenis hasil perairan tersebut. Oke. Hasil perairan digolongkan menjadi beberapa penggolongan, yaitu ada 4 golongan berdasarkan habitat, berdasarkan bentuk tubuh, berdasarkan bentuk dan volume daging, dan berdasarkan ada tidaknya lemak. Untuk habitat, tempat dia tinggal atau tempat dia tumbuh berkembang itu ada 3 jenis, yaitu ada ikan darat dan ikan migrasi. Ya, ikan laut, ikan darat, dan ikan migrasi. Berdasarkan bentuk tubuh, itu ada 4 bentuk tubuh pada ikan. Ada peluru torpedo, ada panah, ada pipih, dan ada ular. Kemudian untuk bentuk dan volume daging, berdasarkan bentuk dan volume daging itu dibedakan ada ikan cod, ikan mackerel, dan ada frigate mackerel. Dan yang terakhir adalah penggolongan hasil perairan berdasarkan ada tidaknya lemak. Jadi ada ikan yang berlemak dan ada yang tidak berlemak, yaitu kurang dari 6% lemaknya. Ikan ada produk ikan segar dan ada produk ikan yang telah diolah. Produk ikan segar itu merupakan ikan air laut dan air tawar atau migrasi yang baru ditangkap dan belum mengalami proses perubahan serta pengolahan apapun. Jadi belum mengalami proses apapun, ya perubahan, pengolahan, dan serta ikan yang sudah mengalami proses pengawetan dengan pembukuan atau pendinginan atau dengan direndam dengan menggunakan garam, tetapi masih memiliki sifat dan bentuk serupa dengan yang aslinya. Contohnya seperti ini adalah ikan segar, ya, yang belum melalui proses pengolahan dan belum melalui proses pengolahan dan perubahan secara fisik. Kemudian dia hanya dilakukan pembekuan atau pendinginan saja, di mana pembekuan dan pendinginan tersebut untuk memperpanjang masa simpan dari ikan segar. Nah, ikan itu memiliki kaya kandungan gizi, yaitu ada tinggi protein, asam aminonya sangat tinggi sekali, sangat baik sekali untuk perkembangan otak. Juga omega 3, ya lemak omega 3 ini sangat baik sekali. Ada DHA, ada FAH, itu sangat bagus sekali untuk perkembangan otak. Ada Fe, zinc, selenium, iodin, dan ada vitamin A. Jadi kalau balita itu sangat baik sekali untuk mengkonsumsi ikan karena dia tinggi protein, omega 3, Fe, zinc, selenium, iodin, vitamin A yang gunanya untuk mencegah stunting. Itu sangat baik sekali ikan. Terdapat gambar penampang ikan dengan bagian-bagiannya, di mana ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A ini merupakan bagian kepala, yang B-nya adalah bagian badan, serta yang C adalah bagian dari ekor. Ini adalah bagian-bagian dari ikan. Ukuran ikan itu berdasarkan dari panjang ikan. Jadi ada ikan besar, ikan sedang, ikan kecil, itu berdasarkan dari panjang ikan. Ada 2 jenis panjang, yaitu ada panjang absolut dan ada panjang ekonomis. Untuk panjang absolut itu panjang dari ujung kepala sampai ujung ekor, itu adalah panjang absolut. Kalau panjang ekonomis, panjang bagian yang dapat dimakan. Yang B ini bagian badannya, ya, yang dapat dimakan, sampai C, C-nya paling cuma setengah saja. Itu adalah panjang ekonomis. Golongan ikan, pertama itu berdasarkan habitatnya. Habitat ikan itu ada ikan laut, ikan tawar, dan ada ikan migrasi.
Untuk ikan laut berarti hidup dan berkembang biak di air asin, yaitu di laut, ada di samudra ataupun di selat. Ikan apa sajakah yang dia hidup dan berkembang biaknya di laut? Itu ada ikan tongkol, ada makarel yang biasanya untuk ikan sarden, ada ikan lemuru, seperti ini ikan lemuru, ada ikan herring, ada kod, ada kakap, dan ada hiu. Ini adalah ikan yang habitatnya ada di laut. Oke, kemudian ini ada habitat ikan yang hidup dan berkembang biaknya di air tawar, yaitu sungai, di danau, dan di kolam. Di kolam masuk ke dalam jenis ikan darat, bukan buaya darat. Ya, ada ikan mas, ikan mujair, ada lele, ada patin, ada kapar, ada nila, ada gabus. Ya, ini adalah bagian ikan darat. Dan ada ikan migrasi. Ikan migrasi itu adalah hidupnya di laut, namun bertelur atau berkembang biaknya di sungai. Jadi hidup di laut, tapi bertelur dan berkembang biaknya di sungai. Contohnya kayak ikan salem dan ikan bandeng. Itu dia masuk ke dalam ikan migrasi. Berdasarkan bentuk tubuh, ikan dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu ada peluru torpedo, ada bentuk panah, ada bentuk pipi, dan ada bentuk ular. Ya. Untuk bentuk peluru torpedo, contohnya adalah ikan tuna. Dan untuk bentuk panah, itu contohnya adalah ikan perang yang panjang. Kemudian lagi ada bentuk pipi, itu ada ikan tambak. Dan bentuk ular itu adalah ikan belut. Golongan yang ketiga itu berdasarkan bentuk dan volume daging, di mana ada bentuknya ada tuna sirip kuning, ada tongkol atau makarel, dan ada sarden atau frigate makarel namanya. Bentuk dan volume daging. Kemudian penggolongan ikan berlemak, ada yang ikan berlemak dan ikan yang tidak berlemak. Untuk ikan yang berlemak itu lemaknya lebih dari 6%. Ikan berlemak ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi oleh balita, dikarenakan ikan berlemak ini tinggi dengan kandungan omega 3-nya. Sehingga perkembangan otaknya sangat baik sekali apabila mengkonsumsi ikan. Contohnya ada ikan bawal, ada ikan makarel, ada tongkol, ada tuna, ada salmon, ada lele, dan ada bandeng. Ikan berlemak ini sangat dianjurkan sekali untuk dikonsumsi, khususnya dikonsumsi oleh balita karena lemaknya lemak yang sangat baik bagi tubuh dan perkembangan otak, yaitu omega 3. Kemudian penggolongan ikan lainnya itu adalah ikan tidak berlemak, yaitu lemaknya kurang dari 6%. Bukannya yang tidak benar-benar 0% dia tidak berlemak, tapi lemaknya kurang dari 6%. Ada snapper, ada sibas, ada sole, dan ada garupa. Ini jarang sekali juga ada di Indonesia. Setelah penggolongan, yaitu selanjutnya adalah komposisi kimia ikan, di mana kimia ikan, komposisi kandungan gizi ikan itu dipengaruhi oleh jenis ikan atau spesiesnya, kemudian jenis kelamin, umur ikan, musim, serta kondisi lingkungan. Ternyata makin tua ikan, kandungan lemaknya cenderung makin tinggi. Makin matang seksualnya, ikan makin aktif sehingga kebutuhan energinya cukup banyak. Ikan yang buas karena makan daging mempunyai komposisi daging yang berbeda dengan ikan yang tidak makan daging. Jadi lebih baik makan ikan yang bukan ikan tua. Ya, semakin tua ikan kandungan lemaknya akan semakin tinggi, itu baik untuk dikonsumsi. Komposisi kimia ikan.